Ketika sebuah tim sedang terpuruk, pasti akan ada satu orang yang akan menjadi kambing hitam. Begitulah Liverpool. Belakangan ini, The Reds tengah mengalami masa sulit. Dan seseorang yang paling gurih untuk dijadikan kambing hitam adalah pemain yang dibeli mahal, tapi justru tidak mampu berbuat banyak. Orang itu siapa lagi kalau bukan Darwin Núñez? Liverpool membeli mahal Darwin Núñez dari Benfica. Tak main-main, harganya menyentuh 75 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Tapi lihat apa yang dilakukan Núñez. Alih-alih jadi senjata mematikan, Núñez justru masih kerepotan menemukan bentuk permainan terbaiknya. Kendati patut diakui, Núñez memberikan first impression yang baik ketika pertama kali datang ke Anfield. Ia mencetak 1 gol ketika Liverpool mengalahkan Manchester City di Community Shield. Gol itu sekaligus membenamkan City 3-1 dan membawa The Reds kampiun. Sayangnya, sampai hari ini hanya itulah momen kebahagiaan bagi Liverpool. Bahkan mungkin saja hanya di laga itu kita benar-benar semangat untuk menonton aksi Darwin Núñez. Karena setelahnya yang ada hanyalah kekecewaan demi kekecewaan yang diberikan pemain berpaspor Uruguay tersebut. Jika kita menarik waktu ke belakang, ya anggaplah beberapa bulan menjelang sepak mula Liga Inggris, kita meyakini bahwa Darwin Núñez adalah sosok striker yang dibutuhkan The Reds. Ia layak disandingkan dengan Erling Haaland yang merapat ke Manchester City. Ironisnya, usai Community Shield justru Haaland yang meroket, sedangkan Darwin Núñez justru tertinggal kian jauh ke belakang. Dari 9 laga di Liga Premier Inggris, Erling Haaland sudah mencetak 15 gol. Sementara Núñez baru mengoleksi 2 gol saja dari 5 laga Liga Inggris yang ia lakoni. Sebagai seorang striker itu adalah catatan buruk, apalagi ketika di Benfica, ia hanya butuh 28 kali main untuk mengemas 26 gol. Lebih parah lagi, Liverpool selalu gagal menang jika Darwin Núñez bermain. Núñez bukan hanya mampet soal jumlah gol, pemain Uruguay itu juga minim melakukan tembakan ke arah gawang. Dalam catatan FBref, Núñez mengemas 19 tembakan di Liga Inggris musim ini. Dari jumlah itu, hanya 6 yang mengarah ke gawang. Artinya cuma 31,6% tembakan Núñez yang tepat sasaran. Ini sangat tidak relevan dengan harapan Liverpool terhadap Darwin yang seorang striker. Statistik tadi berkebalikan ketika Darwin Núñez masih berseragam Benfica. Núñez tampil apik di Liga Portugal dan di Liga Champions. Setidaknya itu yang dilihat Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman itu melihat Núñez bukan hanya sekedar pemain depan. Klopp memang jarang menggunakan pemain seperti Núñez, tapi ketika melihat sang pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, itu menjadi daya tawar Núñez. Lebih-lebih The Reds membutuhkan pemain yang berbahaya di kotak penalti. Pemain berambut gondrong itu memang berbahaya di kotak penalti. 25 gol dari 26 golnya di musim lalu bersama Benfica berasal dari sana. Núñez begitu leluasa ketika berada di dalam kotak penalti. Liverpool membutuhkan sosok striker seperti itu, karena musim lalu peluang terbanyak mereka berada di dalam kotak penalti. Darwin Núñez adalah striker dengan postur yang ideal. Dengan tinggi kurang lebih 187 cm, ia menjadi entitas berbahaya bagi The Reds. Apalagi musim lalu Liverpool gemar melakukan umpan silang. Data yang dihimpun The Flanker menunjukkan paling tidak ada 554 umpan silang yang dilepaskan. 93 diantaranya sampai ke kotak penalti dan menemui sasaran. Posturnya yang ideal, Núñez semestinya bisa menyambut umpan-umpan cantik itu. Umpan-umpan yang biasanya dilepas Trent Alexander-Arnold maupun Andrew Robertson.
karena sekali lagi ia bisa sangat berbahaya di dalam kotak penalti. Sayang, harapan itu sepertinya terlanjur dibuang ke selokan. Alih-alih berbahaya di dalam kotak penalti, aksi Nunes justru lebih sering menjadi bahan tertawaan. Tidak hanya itu, Nunes malah tak jarang merugikan Liverpool. Saat menghadapi Crystal Palace, Darwin Nunes melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ia menanduk pemain The Eagles, Joachim Andersen. Buntutnya, Nunes terkena kartu merah dan itu sebuah kerugian bagi dirinya sendiri. Bagi The Reds, kartu merah Nunes malah bukan masalah berarti. 2 laga tanpa Nunes, Liverpool bisa meraih kemenangan saat menghadapi Bournemouth dan Newcastle United. Problem Nunes tidak sampai di situ saja. Ia juga kabarnya terkendala bahasa. Nunes hanya bisa berbahasa Portugis dan Spanyol. Ia tidak lancar berbahasa Inggris. Sementara manajer Liverpool, Jurgen Klopp, tidak sanggup berbahasa Spanyol, tapi bisa berbahasa Inggris. Nunes pun jarang berbicara langsung dengan Klopp. Ia mengandalkan Pep Lijnders dan Vitor Matos sebagai penerjemah. Kadangkala, Nunes juga membutuhkan rekannya seperti Thiago Alcantara untuk memahami apa yang mesti ia lakukan. Kendala bahasa sejatinya persoalan teknis. Itu tidak terlalu berpengaruh andaikan kualitas seorang pemain bisa menjawab. Karena dalam sepak bola, kemampuan dalam menjalankan perannya itu yang dibutuhkan. Sementara, Darwin Nunes belum baik dalam menjalankan peran tersebut. Selain gol, aksinya dalam menciptakan peluang berbahaya juga minim. FBref menunjukkan persentase dribble sukses Nunes hanya 50%. Ia juga tidak lihai dalam memberikan umpan matang. Sebab umpan sukses Nunes hanya 56,9%. Sekedar info saja, musim lalu tidak ada pemain depan Liverpool yang memiliki persentase umpan sukses di bawah 73%. Sebelum bergabung ke Liverpool, Darwin Nunes memang sebetulnya kurang di beberapa aspek jika dibandingkan dengan Roberto Firmino, Diogo Jota, atau Sadio Mane. Ketiga pemain itu piawai mencari ruang, bisa bermain di ruang sempit, dan pergerakannya liar. Ketiga pemain itu juga pandai melakukan tekanan. Nah, kalau Darwin Nunes pergerakannya kurang liar dan kaku. Meski kita mungkin sering melihat Nunes berlari menggiring bola selama berseragam Benfica, namun catatan-catatan tadi menunjukkan sebaliknya. Berbicara dengan tim Talk, mantan pemain Liverpool, Jamie Carragher berkomentar bahwa Darwin Nunes menjadi salah satu masalah besar di tubuh The Reds. Namun, ia juga mengakui kalau Nunes adalah striker yang punya rekor mencetak gol yang hebat melalui kecepatan dan kekuatannya. Jurgen Klopp dalam beberapa laporan juga menyebut masih menaruh kepercayaan ke Nunes. Ia memahami bahwa Nunes sedang dalam masa-masa sulit. Tapi Klopp tetap meyakini bahwa Nunes akan segera bersinar di Liverpool. Bagaimanapun, Nunes sedang mengupayakan hal itu. Jika ia kesulitan mencetak gol, tampaknya akan ada atribut lain yang coba ditinggalkan. Salah satunya kemampuan dalam menekan. Sebelum di Liverpool, kemampuan tekanan Nunes sangat buruk. Angkanya cuma 23% tekanan sukses. Tapi, Nunes sudah memperbaiki hal itu. Persentase tekanan suksesnya di Liverpool sudah menyentuh 37,5%. Itu baru soal tekanan. Masih banyak aspek yang perlu Nunes perbaiki. Ketajamannya di kotak penalti, memanfaatkan ruang, pengambilan keputusan, dan progresi umpan juga harus meningkat. Itu jika Nunes tidak ingin dicap pembelian gagal.